ada seorang ustadz di negeri kita, beliau namanya Ustadz Abu Fatia. Beliau dulu sering nulis buku-buku tentang akhir zaman, tapi belakangan ini beliau lebih banyak fokus kepada pembahasan tentang keluarga, parenting dan sebagainya. Nah, beliau itu pernah berijtihad bahwa fitnah Duhaimah itu adalah pesta demokrasi. Yang di masing-masing negeri juga berlangsungnya beda-beda. Ada yang sekali 5 tahun, ya kayak di Konoha, ya. Tapi ada yang sekali 4 tahun, kayak di Amerika. Nah, jadi dia kenapa memandang pesta ini sebagai fitnah Duhaimah? Karena juga memenuhi kriterianya. Bahwa pesta demokrasi ini kan terjadi di mana-mana, di semua negara. Jadi menampar setiap dari umatku, kata Nabi. Begitu juga orang banyak yang kecelek gitu. Setelah satu pesta selesai, kan muncul pemimpin baru. Oh, udah selesai, kelar nih kita, udah kelar kita dengan yang dulu nih, ya kan? Nggak taunya, ya kan? Sami mawon podo ae, gitu, ya. Nah, kan begitu yang terjadi kan pada pesta begituan itu. Ya kan? Awalnya, keren nih, masuk gorong-gorong, merakyat banget nih, luar biasa. Nggak taunya yang diajak ke gorong-gorong seluruh rakyat kecuali dia. Gitu. Tapi ini di Konoha ya, bukan di Indonesia. Tenang aja. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan taklim rutin kita. Dan kita masih membahas tema membaca tanda-tanda zaman, benarkah kehadiran Al-Mahdi sudah dekat. Nah, hari ini kita membahas prakondisi berikutnya dari akan munculnya Al-Mahdi adalah fitnah Ad-Duhaimah. Fitnah Ad-Duhaimah artinya fitnah gelap dan pekat. Di dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim dan juga riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tsumma fitnatud Duhaimah la tada'u ahadan min hadhil ummati illa latamathu lutmah." Yang artinya, sesungguhnya fitnah Duhaimah, fitnah yang gelap pekat, tidak membiarkan satu orang pun dari umat ini kecuali fitnah tersebut akan menamparnya dengan sebenar-benar tamparan. Jadi ciri khas fitnah Duhaimah itu yang paling pertama adalah dia fitnah yang meliputi seluruh umat ini. Tidak ada seorang pun kecuali kena tamparannya, istilahnya begitu, bahasa Nabi seperti itu. Terus yang kedua, fa idza qilang qadat tamadat. Dan apabila ada yang mengatakan, oh fitnah sudah berakhir, kenyataannya fitnah terus saja terjadi. Jadi fitnah Duhaimah ini ciri yang kedua, dia kayak gelombang, ya. Jadi kalau dia terasa sekali. Tapi begitu dia surut, ya kan, dia seperti sudah berakhir. Untuk kemudian tidak berapa lama muncul lagi dia. Jadi dia kayak gelombang, naik turun. Lalu ciri yang ketiga, yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang memasuki waktu pagi sebagai seorang mukmin beriman, tetapi dia menjalani waktu sore sebagai orang kafir. Jadi fitnah Duhaimah ini potensial menimbulkan fenomena kemurtadan, ya, orang di pagi hari masih beriman, sore harinya kafir. Lalu ciri yang keempat dari fitnah Duhaimah itu,
hatta yasiran nasu ila fustataini, sehingga manusia terbagi menjadi dua kemah. Fustatu imanin la nifaqa fihi wa fustatu nifaqin la imana fihi. Kemah iman yang tidak ada kemunafikan di dalamnya, serta kemah munafik yang tidak ada keimanan di dalamnya. Jadi artinya manusia nanti terbelah. Kalau dia beriman benar sejati tanpa sedikit pun ada kemunafikan. Tapi kalau dia munafik, ya munafik yang juga sejati tanpa keimanan sedikit pun. Ya. Lalu Nabi mengakhiri hadis Duhaimah ini dengan ungkapan fa idza kana dzakum fantaziru ad-dajjala min yaumihi aw min ghadihi. Apabila seperti itu keadaan kalian, maksudnya poin-poin 1, 2, 3, 4 itu sudah lengkap seperti itu, maka kalian tunggulah keluarnya Dajjal pada hari itu atau esok harinya. Artinya isyarat bahwa fitnah Duhaimah ini benar-benar fitnah yang mendahului keluarnya Dajjal. Jadi sebelum keluarnya Dajjal, fitnah Duhaimah menjadi pengantarnya. Nah, fitnah Duhaimah dianggap sebagai fitnah besar yang terakhir menjelang munculnya Ad-Dajjal. Fitnah ini merupakan persiapan kemunculan Dajjal, sebagaimana yang dipaparkan secara jelas di ujung akhir hadis tadi. Fa idza kana dzakum fantaziru ad-dajjalu min yaumihi aw min ghadihi. Apabila sudah seperti itu keadaan kalian, yakni fitnah Duhaimah, ciri-cirinya sudah hadir semuanya lengkap empat-empatnya, maka kalian tunggulah Dajjal hari itu keluar atau esok harinya. Nah, fitnah ini juga persiapan prakondisi untuk hadirnya Al-Mahdi. Karena munculnya Al-Mahdi terjadi sebelum keluarnya Dajjal. Jadi kalau fitnah Duhaimah merupakan pengantar untuk Dajjal keluar, apalagi untuk Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi itu di dalam kronologi urut-urutan tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda menjelang kiamat, Al-Mahdi itu muncul sebelum Dajjal. Ya. Dengan kata lain, munculnya Al-Mahdi terjadi pada akhir fitnah Ad-Duhaimah, dan kehidupan Al-Mahdi terus berlanjut sampai sesudah turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam yang akan bertugas membunuh Ad-Dajjal. Jadi ketika kepemimpinan Al-Mahdi itu sudah hadir, ya, maka Al-Mahdi itu dalam ujung perjalanan kepemimpinannya akan berhadapan-hadapan dengan Dajjal. Inilah makna yang dianggap termasuk salah satu kepastian logis yang ditunjukkan peristiwanya oleh sekumpulan riwayat tersebut. Nah, selain daripada itu, diriwayatkan pula pada sejumlah athar lainnya adanya keterkaitan hubungan antara fitnah Ad-Duhaimah dengan keluarnya Al-Mahdi, atau antara tersingkapnya sungai Yufrat yang terjadi pada masa fitnah Ad-Duhaimah atau pada akhir masa itu dengan hadirnya Al-Mahdi. Jadi ada beberapa rangkaian peristiwa, ya. Jadi fitnah Duhaimah menjadi pengantar Al-Mahdi hadir, menjadi pengantar keluarnya Dajjal. Tapi juga fitnah Duhaimah itu ada kaitan dengan tersingkapnya sungai Yufrat, yang di balik sungai Yufrat itu akan tampak gunung emas. Dan efek dari tampilnya gunung emas itu, berdatanganlah manusia yang hubbud dunya, yang cinta dunia, saling berbunuhan untuk bisa memperebutkan emas tersebut, ya. Nah, dalam hal ini ada athar, salah satu athar tersebut adalah athar yang diriwayatkan dari Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, manakala
beliau berkata, akan terjadi fitnah yang manusia dihasilkan darinya sebagaimana dihasilkannya emas di pertambangan. Oleh karena itu, janganlah kalian mencaci maki ahlus Syam, penduduk Syam, tetapi cacilah orang-orang zalim dari mereka, karena di tengah-tengah mereka ada para al-abdal, ya. Jadi Nabi memperingatkan kita umat Islam, bila fitnah Duhaimah itu sudah berlangsung, sudah terjadi, jangan sekali-kali mencaci maki ahlu Syam, penduduk Syam. Ini mengisyaratkan apa? Ini mengisyaratkan bahwa di Syam boleh jadi fitnah ini sangat dahsyat. Karena jangan lupa ya, bahwa Sungai Yufrat itu di antara areal alirannya itu mencakup wilayah Syam, yaitu Suriah. Sungai Yufrat itu kan membentang dari Turki, kemudian Irak, kemudian Suriah. Jadi boleh jadi di Syam nantinya pada masa fitnah Duhaimah dan juga tersingkapnya emas di balik Sungai Yufrat, banyak kekacauan terjadi di Syam, banyak fitnah terjadi di Syam. Nah, Nabi peringatkan, jangan kalian caci maki penduduk Syam, tapi cacilah orang-orang zalim dari mereka. Jadi kalau mau mencaci juga, cacilah mereka-mereka yang ada di Syam, tapi kaum zalimnya. Tapi jangan secara pukul rata mencaci maki ahlu Syam, karena ahlu Syam ini merupakan kumpulan orang-orang yang di hadis lain Nabi kan terang-terangan sampai mengatakan, ala innal imana hina taqa'ul fitanu bisyam. Ketahuilah sesungguhnya keberadaan iman di masa fitnah itu hadirnya di Syam. Nah, makanya Nabi memberi peringatan, hati-hati kalian jangan caci maki ahli Syam dengan pukul rata. Tapi kalau mau caci makilah orang-orang zalim di antara mereka. Karena di tengah-tengah mereka ada para al-abdal. Ya. Masih ingat ibu-ibu saya pernah menjelaskan apa itu artinya al-abdal? Masih ingat ibu-ibu? Al-abdal itu berasal dari kata badal, ya. Badal itu artinya pengganti. Nah, al-abdal itu maknanya adalah suatu kaum yang terus-menerus akan ada penggantinya, sekalipun kaum itu mengalami pembantaian, tapi akan muncul generasi yang menggantikannya. Nah, Nabi pernah mengatakan bahwa di antara fenomena al-abdal ini itu adalah ahli Syam. Ahli Syam itu, penduduk Syam itu, mereka salah satu sebutannya adalah al-abdal. Termasuk dalam hadis yang berkaitan dengan pembaiatan Al-Mahdi, itu disebutkan bahwa setelah Al-Mahdi dibaiat pertama kalinya di depan Ka'bah oleh 313 orang-orang alim, orang-orang saleh, maka kemudian ada pasukan yang mengejar-ngejar Al-Mahdi untuk memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat pada Al-Mahdi. Tapi pasukan ini ketika sudah melewati Madinah mau menuju ke Mekah, ke tempat Al-Mahdi dibaiat, tiba-tiba sama Allah dibenamkan ke dalam bumi. Jadi mereka mengalami pembenaman bumi di Jazirah Arab, dan itu menyebabkan pasukan ini seluruhnya dibenamkan ke dalam bumi kecuali ditinggalkan, dibiarkan hidup oleh Allah 1-2 orang saja untuk melaporkan kepada penguasa zalim yang bermaksud ingin memerintahkan pasukan ini memerangi Al-Mahdi, ya. Tetapi gagal, pasukan ini gagal. Nah, begitu berita pasukan ini ditenggelamkan Allah Ta'ala di Jaziratul Arab antara Madinah dan Mekah di wilayah bernama Al-Baida, ya, maka berdatanganlah Abdalus Syam dan asaibu ahlul Irak dan kumpulan kelompok-kelompok kecil dari Irak berdatangan ke Mekah untuk membaiat Al-Mahdi. Ya, jadi Al-Abdal ini adalah orang-orang dari Syam yang mereka itu cirinya
terus menerus ada generasi penggantinya. Selanjutnya Allah Ta'ala membangkitkan pada keadaan yang seperti itu seorang lelaki dari keturunan Rasul di tengah-tengah pasukan berjumlah 12.000 orang jika mereka menyedikitkan, dan 15.000 orang jika mereka membanyakkan. Jadi laki-laki dari keturunan Rasul ini maksudnya Al-Mahdi ya. Jadi Al-Mahdi itu nanti akan hadir bersama dengan satu kaum pasukan yang kalau dihitung minimalnya 12.000 orang, kalau dihitung maksimalnya 15.000 orang. Semboyan atau tanda mereka adalah matilah, matilah di atas 3 panji-panji. Jadi pasukan ini mengibarkan 3 panji, sementara slogan mereka adalah matilah, matilah. Dalam artian mereka ini adalah satu pasukan yang penuh dengan keberanian ya. Memerangi mereka pasukan dari 7 panji. Nah, ternyata pasukan yang akan memerangi mereka, berhadapan-hadapan dengan mereka, juga mengibarkan panji tetapi jumlahnya 7. Tidak ada satupun dari pemilik panji itu kecuali sangat menginginkan kekuasaan. Lantas mereka berperang dan mereka dikalahkan. Selanjutnya muncullah seseorang dari kalangan Bani Hashim. Lantas Allah mengembalikan kepada manusia kelembutan dan nikmat mereka, maka mereka senantiasa dalam keadaan itu hingga Ad-Dajjal keluar atau muncul. Nah, dari Sauban radhiyallahu an bersabda Rasulullah SAW, yaqtatilu 'inda kanzikum thalathatu kulluhum ibnu khalifah thumma la yasiru ila wahidin minhum. Akan berperang memperebutkan harta perbendaharaan kalian 3 golongan, 3 kelompok, semuanya anak khalifah. Kemudian harta itu tidak akan pernah menjadi milik satu golongan pun di antara mereka bertiga itu. Kemudian muncullah summa tatlu'ur rayatus sud min qibalil masyriq. Kemudian muncullah panji-panji hitam dari arah timur. Summa dzakara syai'an la ahfazuhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sesuatu yang aku tidak menghafalnya. Kemudian Nabi bersabda, fa idza ra'aitumuhu fabay'uhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Nabi bersabda, apabila kalian melihatnya maka berbaiatlah dengannya meskipun harus merangkak-rangkak di atas salju es, karena dialah khalifatullah al-mahdi. Jadi al-mahdi itu bersama dengan pasukan yang mengibarkan rayatus sud tadi, bendera berwarna hitam tadi, dan datang dari arah timur. Baik, kita lanjutkan. Pada bagian akhir dari asar Abu Hurairah, ia berkata, fitnah yang keempat adalah fitnah yang membutakan dan gelap. Fitnatul amya ya. Fitnah yang membutakan dan gelap. Bergelombang bagai ombak lautan. Tidak tersisa satupun rumah orang Arab maupun non-Arab kecuali akan memenuhinya. Maksudnya fitnah itu akan memenuhinya dengan kehinaan dan ketakutan. Fitnah itu mengelilingi Syam, menyelimuti Irak, memukul sekeras-kerasnya Jazirah Arab dengan tangan dan kakinya. Umat pada waktu itu tergaruk bagaikan digaruknya kulit. Malapetaka menjadi kian dahsyat sehingga perbuatan ma'ruf diingkari dan perbuatan mungkar justru dianggap baik. Seseorang tidak mampu berkata walaupun sekedar ucapan ah. Mereka tidak menutupnya dari satu sisi
kecuali fitnah itu akan terbelah dari arah yang lain. Seseorang akan memasuki waktu pagi sebagai seorang mukmin, tetapi memasuki waktu sore dalam keadaan kafir. Tiada yang selamat dari fitnah itu kecuali orang yang megap-megap seperti megap-megapnya orang yang tenggelam di lautan. Terus bertahan selama 12 tahun. Menjadi terang ketika menjadi terang. Dan sungguh sungai Yufrat menyingkapkan gunung emas. Lantas mereka berperang untuk memperebutkan emas tersebut, hingga terbunuhlah 7 orang dari setiap kelompok yang terdiri dari 9 orang. Jadi mayoritas yang memperebutkannya itu berakhir dengan kematian, ya. Makanya di hadis yang lain Nabi mengisyaratkan agar umatnya, umat Islam, kita semua, jika fitnah berupa gunung emas di balik sungai Yufrat sudah muncul dan manusia, para pencinta dunia berebut sampai berbunuh-bunuhan mendapatkan emas itu, hendaknya kalian, kata Nabi, umat Islam, jangan ikut serta untuk memperebutkan emas itu, ya. Nah, tapi yang ingin digambarkan lewat asar Abu Hurairah ini, betapa dahsyatnya dampak dari fitnah Duhaimah, ya. Fitnah Duhaimah itu dampaknya dahsyat sekali. Dan ini juga menggambarkan bahwa menjelang hudur Al-Mahdi, hadirnya Al-Mahdi, dunia ini benar-benar mengalami chaos, ya, kekacauan yang luar biasa. Ya, karena bayangkan fitnah yang paling dahsyat sebelum fitnah Dajjal, yaitu fitnah Duhaimah, mendahului sebelum hadirnya Al-Mahdi. Baik. Asar dari Abu Hurairah ini meskipun kedudukannya dhaif, jadi status sanadnya atau mata rantai pembawa beritanya itu dhaif, lemah, tapi dia mengandung petunjuk arah hubungan antara fitnah Ad-Duhaimah, tersingkapnya sungai Yufrat, dan munculnya Al-Mahdi. Banyak asar lainnya yang menguatkan asar ini. Saya, Al-Mubayyad, maksudnya penulis kitab ensiklopedia akhir zaman, telah paparkan di sini. Siapa saja yang masih menginginkan tambahan, hendaklah dia mengkaji kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim, kitab Al-Fitan karya Nu'aim ibn Hamad, dan kitab Ugad Ad-Durar karya As-Sulami, ya. Baik, dapat dikatakan bahwa fitnah gelap pekat Ad-Duhaimah ini, atau fitnah buta Al-Amya, merupakan salah satu dari sekian banyak tanda yang menunjukkan sudah dekatnya waktu kemunculan Al-Mahdi. Fitnah Ad-Duhaimah, sebagaimana yang diriwayatkan tentang karakternya, adalah fitnah yang menyeluruh, ya, tadi sudah dibahas ucapan Nabi, tidak seorang pun dari umatku kecuali akan kena tamparan dengan sebenar-benarnya tamparan oleh fitnah Duhaimah ini. Tidak menyisakan seorang muslim pun kecuali menamparnya, dan fitnah itu merupakan penguji yang akan memisahkan antara siapa orang beriman dan siapa orang munafik, ya. Kemudian keberadaannya sebagai persiapan kemunculan Dajjal menunjukkan bahwa fitnah Duhaimah serupa dengan fitnah Dajjal, ya, serupa dalam pengertian bahwa Dajjal itu nanti kan kalau keluar, Nabi bersabda, ma'ahu jannah wa nar, bersama Dajjal dia membawa surga dan nerakanya sendiri. Wa jannatuhu narullah wa naruhu jannatullah, sedangkan surganya Dajjal itulah nerakanya Allah, sedangkan nerakanya Dajjal itulah surganya Allah. Jadi artinya banyak orang yang nantinya kena fitnah Dajjal, pastinya ditawarkan antara surga dan neraka, milih surganya Dajjal, padahal itu berarti dia memilih nerakanya Allah.
Tetapi orang-orang yang terjaga, orang-orang yang imannya sejati, ya, mereka tidak akan terkecoh. Mereka tahu bahwa Dajjal itu menawarkan surga yang hakikatnya menuju neraka Allah, mengancam dengan neraka yang hakikatnya justru merupakan miftahul jannah, pintu surga menuju surganya Allah. Nah, jadi fitnah Duhaimah itu mirip kayak fitnah Dajjal. Dia nanti akan menawarkan kemudahan, kesenangan yang kalau dipilih seseorang berarti dia akan menuju bencana, malapetaka, derita di akhirat nanti. Dan barang siapa yang justru memilih untuk siap menghadapi ancaman-ancaman fitnah Duhaimah, justru itu berarti dia memilih surganya Allah Ta'ala dan keselamatan, ya, yang hakiki dan abadi di akhirat kelak nanti. Nah, cuma tingkatannya derajat fitnah Duhaimah tidak sedahsyat fitnah Dajjal. Karena biar bagaimanapun Dajjal akan menjadi a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Barangkali ini yang menjelaskan kepada kita sebab dipenuhinya bumi dengan kezaliman dan kelaliman, yakni tersebar luasnya kezaliman dalam bentuk fitnah ini bukanlah keadaan yang biasa sebagai salah satu akibat dari fitnah besar itu. Jadi artinya sesuai dengan hadis Nabi tentang kemunculan Al-Mahdi, salah satunya Nabi katakan yamla'ul ardu qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Ketika Al-Mahdi nanti diutus, Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan sesudah sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman, ya. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, demikian kaji kita pada pagi hari ini. Ya, ini mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Ini pun saya memegang mic-nya ini harus dengan kencang, ya. Kalau lemah sedikit, nah lemah sedikit ya mati dia, ya. Baik, mungkin kalau mau ada tanya jawab terpaksa nggak pakai mic, ya, karena mic ini kabelnya terbatas. Jadi silahkan kalau ada yang mau bertanya, falyatafadhal masykuran. Ada pertanyaan? Ya, silakan Bu. Kalau fitnah Duhaimah itu saat ini sedang terjadi. Ya, ini pertanyaan bagus, ya. Jadi kalau kita mempelajari fitnah Duhaimah berlandaskan kitab Syekh Mubayyad. Syekh Mubayyad ini punya ijtihad bahwa fitnah Duhaimah ini sudah terjadi, ya. Dan ijtihad beliau adalah bahwa fitnah Duhaimah itu adalah apa yang disebut dengan war on terror. Terus yang ketiga, efek dari fitnah war on terror ini apakah menyebabkan orang pagi beriman sore kafir? Oh iya. Akhirnya muncul kalangan-kalangan yang mengaku muslim yang saking kemakan dengan agenda war on terror ini memandang sesama saudara muslimnya sebagai musuh. Dan yang namanya memusuhi sesama muslim itu kategorinya berat, itu bukan kategori dosa kecil. Apalagi kalau kemudian dia bukan saja memandang sebagai musuh, lalu sekedar dia diam saja, tidak. Tapi dia ikut terlibat. Makanya kalau kita mendengar ungkapan-ungkapan mereka-mereka yang bahkan sudah terang-terangan jadi agen dari pihak yang memerangi umat Islam yang dituduh sebagai teroris padahal bukan, ya. Itu ungkapan-ungkapan mereka tuh udah sama aja, mirip aja, udah kayak musuh kita, musuh umat Islam. Nah, jadi itu satu teori, ya Bu, ya. Syekh Mubayyad berijtihad bahwa fitnah Duhaimah itu war on terror. Tapi ada juga pendapat lain
Dalam hal ini ada seorang ustadz di negeri kita, beliau namanya Ustadz Abu Fatia. Beliau dulu sering nulis buku-buku tentang akhir zaman, tapi belakangan ini beliau lebih banyak fokus kepada pembahasan tentang keluarga, parenting dan sebagainya. Nah, beliau itu pernah berijtihad bahwa fitnah Duhaimah itu adalah pesta demokrasi. Yang di masing-masing negeri juga berlangsungnya beda-beda. Ada yang sekali 5 tahun, ya kayak di Konoha, ya. Tapi ada yang sekali 4 tahun, kayak di Amerika. Nah, jadi dia kenapa memandang pesta ini sebagai fitnah Duhaimah? Karena juga memenuhi kriterianya. Bahwa pesta demokrasi ini kan terjadi di mana-mana, di semua negara. Jadi menampar setiap dari umatku, kata Nabi. Begitu juga orang banyak yang kecelek gitu. Setelah satu pesta selesai, kan muncul pemimpin baru. Oh, udah selesai, kelar nih kita, udah kelar kita dengan yang dulu nih, ya kan? Nggak taunya, ya kan? Sami mawon podo ae, gitu, ya. Ya. Makanya Nabi mengisyaratkan dalam hadis bahwa era yang kita hadapi sekarang ini era yang tidak ada rahmat dari Allah. Kalau era pertama, era kenabian, itu Nabi menggunakan kalimat nubuwah wa rahmah, kenabian dan rahmah. Era para khulafa rasyidin, Nabi juga masih menggunakan kalimat khilafah wa rahmah, kekhalifahan dan rahmat. Begitu juga era raja-raja menggigit, yaitu kerajaan Umayyah, Abbasiyah, Kesultanan Utsmani Turki, Nabi masih menggunakan kalimat mulkan wa rahmah, kerajaan-kerajaan dan rahmah. Tapi begitu menyebut era sesudah itu, sesudah 1924, Nabi menggunakan kalimat yatakadamuna kama takadamul humur. Kemudian selanjutnya manusia memperebutkan kekuasaan kepemimpinan laksana gigitan keledai. Ya, masih ingat hadis itu? Hadis Asqalan. Nah, the donkey's bite atau gigitan keledai itu ternyata adalah ungkapan atau terminologi yang menggambarkan sesuatu yang awalnya dilihat baik, ya kan? Ternyata belakangan ketahuan busuk. Gitu. Nah, kan begitu yang terjadi kan pada pesta begituan itu. Ya kan? Awalnya, keren nih, masuk gorong-gorong, merakyat banget nih, luar biasa. Nggak taunya yang diajak ke gorong-gorong seluruh rakyat kecuali dia. Gitu. Tapi ini di Konoha ya, bukan di Indonesia. Tenang aja. Nah, apakah dia menimbulkan juga fenomena pagi beriman sore kafir? Ya, menimbulkan. Karena apa? Karena banyak orang yang karena pesta ini akhirnya menggeser kedaulatan yang tadinya mestinya milik mutlak Allah Subhanahu wa taala menjadi milik manusia. Dalam hal ini rakyat banyak. Padahal Al-Quran jelas-jelas menekankan, Al-Quran jelas-jelas Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hak menetapkan hukum hanya milik Allah Ta'ala. Tapi dalam sistem yang berlangsung sekarang ini, ada sekumpulan manusia ya, yang diberi wewenang menentukan mana yang halal, mana yang haram. Ya, ini jelas problematika yang kelasnya bukan kelas dosa ringan, bukan dosa berat, tapi dosa yang kategorinya nawaqidul iman, bisa membatalkan keimanan. Terus yang keempat, kriteria terpecahlah menjadi dua kemah iman tanpa kemunafikan dan munafik tanpa keimanan. Ya sama juga. Seperti tadi war on terror juga menimbulkan ya pembelahan dua tenda gitu. Tapi wallahu alam bisawab, ya kita tidak tahu mana persis yang Nabi maksudkan dengan fitnah Duhaimah. Tapi yang jelas kalau kita baca tadi keterangan-keterangan dari Al-Mubayyad, fitnah Duhaimah ini mencirikan sebuah keadaan sudah dekat akan keluarnya Dajjal. Dan itu berarti sudah dekat akan keluarnya Al-Mahdi, karena Al-Mahdi itu muncul sebelum Dajjal. Ya. Jadi kalau memang benar WOT, War on Terror, atau pesta-pesta sekian tahunan itu adalah fitnah Duhaimah, ya berarti sebentar lagi keluar Dajjal, sebentar lagi Al-Mahdi akan hadir. Tapi kalau ternyata salah,
ya barangkali nanti akan ada fenomena real fitnah duhaimah yang kita sekarang belum bisa bayangkan. Dan boleh jadi nantinya lebih mengerikan daripada yang sekarang sudah ada ini. Karena tadi kan dikatakan bahwa dia derajatnya agak sedikit di bawah daripada fitnah yang paling puncak, yaitu Dajjal. Gitu. Bahkan tadi ada asar yang sampai menyebutkan orang tidak bisa mengatakan sekedar kayak megap-megap gitu ya kan. Nah ini ya, seseorang tidak mampu berkata walaupun sekedar ucapan begitu ya, dan orang itu akan megap-megap seperti orang yang tenggelam di lautan ya. Nah, orang yang megap-megap itu yang justru yang hidup, yang bisa bertahan gitu. Nah, apakah kita sudah sampai demikian? Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada pertanyaan lain. Iya, Bu. Contohnya fitnah syubhat. Apa? Contohnya fitnah syubhat. Ke apa? Fitnah syubhat. Oh, fitnah syubhat. Yes. Syubhat itu artinya sesuatu yang menimbulkan ketidakjelasan, itu syubhat. Jadi artinya gini ya. Biasanya disebutnya dalam satu pasangan. Ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Jadi kalau fitnah syahwat itu fitnah yang lebih banyak orientasinya ke aspek emosi, aspek perasaan. Jadi orang kena fitnah syahwat itu, dia akan cenderung menjadi orang yang tidak sanggup mengendalikan syahwatnya, mengendalikan perasaannya, emosinya, hawa nafsunya. Tapi kalau fitnah syubhat itu sasarannya lebih kepada akal, pada pemikiran. Jadi fitnah syubhat itu bentuk-bentuk bentuk-bentuk fitnah yang bisa merusak kejernihan berpikir seorang muslim, seorang mukmin. Ya. Kalau contoh konkretnya ya banyak sekali. Misalnya fitnah sekularisme, ya, faham sekularisme, faham pluralisme, ya, faham humanisme, faham nasionalisme, faham demokrasi. Itu syubhat semua. Walaupun ada juga istilah syubhat yang kaitannya terminologi khusus dalam tubuh umat Islam. Misalnya syubhat yang beranggapan bahwa nggak ada itu Dajjal. Dajjal itu nggak ada sosok manusianya. Dajjal itu cuman sistem. Nah, gitu. Itu syubhat. Ya. Karena hadis-hadisnya jelas menyebutkan bahwa Dajjal itu sosok manusia min Bani Adam, yang dia akan nantinya hadir, benar-benar muncul, figurnya ada gitu. Atau misalnya syubhat orang yang mengatakan bahwa ya, di era kapanpun yang namanya pemimpin itu harus diperlakukan sebagai ulil amri yang kudu ditaati sepenuhnya. Nggak boleh dianggap sebagai bermasalah, sekalipun bermasalah gitu. Nah, ini syubhat ini. Karena terbukti dalam perjalanan umat ini konteks pemerintahan itu berbeda-beda. Konteks kenabian, Masya Allah. Konteks khulafah Rasyidin, Masya Allah. Bahkan konteks para mulkan abdan, raja-raja menggigit, yang sekalipun mereka Nabi nggak sebut dengan istilah khilafah, itu masih banyak kebaikannya. Makanya Nabi sebutkan rahmat. Tapi konteks ketika yang muncul adalah mulkan jabariyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, tiran, atau dalam bahasa literal Islamnya itu disebut taghut gitu ya. Mana mungkin bisa dianggap ulil amri. Kenapa? Ya karena dia taghut. Taghut itu sesuai dengan namanya berasal dari kata tagho. Tagho itu melampaui batas. Masa ia yang melampaui batas harus kita patuhi, harus kita taati. Ya. Nah, ini syubhat ini. Ya, jadi syubhat itu lebih kepada fitnah yang mengarah kepada merusak kejernihan berpikir seorang mukmin. Kalau fitnah syahwat lebih kepada aspek emosi, perasaan, hawa nafsu. Silakan, mungkin ada lagi pertanyaan lain? Ya, silakan. Jadi fitnah ini terjadi di seluruh negeri serentak atau terjadi di seluruh negeri? Dan itu terjadi di seluruh negeri serentak atau
ganti-gantian yang itu. Kalau kita melihat penjelasan sabda Nabi tentang fitnah duhaimah, dia akan terjadi di mana-mana, jadi tidak ada kecualinya, gitu. Makanya kalau kita bicara ijtihad, saya secara pribadi menganggap ijtihadnya Syekh Mubayyad bahwa fitnah duhaimah itu WOT, War on Terror, itu lebih masuk daripada memahami fitnah duhaimah itu sebagai pesta demonstratus sekali 5 tahun, sekali 4 tahun. Itu kenapa? Karena masih ada negeri-negeri tertentu yang memang nggak pakai sama sekali, ya kan? Jadi misalnya negeri-negeri yang kerajaan itu kan nggak pakai yang namanya ya pesta 5 tahunan, 4 tahunan itu, atau berapa tahunan pun. Gitu. Jadi begitu Bu, ya. Jadi fitnah duhaimah itu nantinya dia akan menampar setiap dari umatku dengan sebenar-benarnya tamparan. Jadi without exception, tanpa kecuali, semuanya merasakan. Silakan, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Kejayaan Islam dekat Bu, sudah dekat. Ya. Ya, jadi Nabi Isa alaihissalam dalam hadis itu dikatakan akan menggunakan harb. Harb itu tombak yang kecil. Jadi tombak tapi nggak panjang gitu, tombak yang agak pendek gitu. Nah, tombak itu dilempar oleh Isa alaihissalam dan mengenai Dajjal dan mematikannya. Dan peristiwa itu akan terjadi di Babul Lud. Nah, jadi si Dajjal ini lari tunggang langgang meninggalkan medan perang, ya. Tapi dikejar sama Isa alaihissalam dan Isa alaihissalam akan membunuhnya dengan satu lemparan tombak yang pendek, ya. Tombak itu mengenai Dajjal dan mematikannya di pintu masuk kota Lut, ya. Kota Lut itu sekarang di Israel atau di Palestina, ya. Israel kan negara ngadi-ngadi, ya. Nah, jadi Lut itu sekarang dijadikan pangkalan angkatan udara militernya Israel. Jadi pesawat-pesawat yang ngebom Gaza itu bertolaknya dari Lut. Nah, jadi setelah terbunuh Dajjal itu oleh Isa alaihissalam, Isa alaihissalam akan mencabut tombak itu dan memperlihatkan darahnya Dajjal menetes dari ujung tombak itu. Sehingga semua orang beriman muslimin yang selama ini merasa khawatir dengan Dajjal dan fitnahnya yang sangat sulit untuk dilawan, akhirnya terangkat moralnya menjadi bersyukur dan merasa tentram sudah terbunuhnya, sudah matinya Dajjal. Tapi sebaliknya orang-orang kafir, terutama kaum Yahudi yang mengeluh-elukan Dajjal sebagai Masyayah, sebagai sang juru selamat, menyaksikan darahnya Dajjal itu langsung jatuh moral mereka. Mereka langsung kehilangan pegangan, ya, karena selama ini mereka menganggap sebagaimana yang Dajjal sendiri klaim, ana rabbukum, aku Rabb kalian. Ya, mereka menganggap Dajjal itu Rabb mereka, Tuhan mereka. Ternyata mati, begitu, ya. Jadi seperti itu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Penjelasannya tadi saya menjelaskan akan keluar seperti akan bisa mengikuti pada pagi hari dan siang hari menjadi kafir. Ya. Itu seperti apa yang bisa apakah dia itu akan dinilai sebagai kafir secara khusus atau gimana? Jadi gini Bu, kan pernah saya terangkan bahwa dosa dalam Islam itu ada 3 level. Dosa yang paling bawah disebut dengan as-saghair, dosa-dosa kecil. Kemudian ada al-kabair, dosa-dosa besar. Kemudian ada yang paling tinggi namanya dosa nawaqidul iman, dosa yang membatalkan iman seseorang. Nah, barang siapa terlibat dalam dosa nawaqidul iman, dia itu mengalami kemurtadan, batal imannya sesuai dengan nama dosa itu, dosa pembatal keimanan. Nah, karenanya
kita perlu mendalami apa itu dosa-dosa yang membatalkan iman. Nah, di antara contoh yang pernah saya berikan itu ada dua. Contoh pertama, faham pluralisme. Karena faham pluralisme itu mengajak seseorang yang menerima faham itu untuk mengeluarkan kalimat semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, ya. Nah, statement-statement seperti itu bukan statement ringan di mata Allah, itu statement yang berat. Bahkan statement itu menyebabkan si yang mengucapkannya itu terkena pada salah satu contoh dosa pembatal keimanan. Nah, itu contoh, pagi beriman, sore kafir. Kemudian contoh lain adalah istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Jadi mengolok-olok agama itu bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa yang membatalkan iman seseorang. Makanya di surat At-Taubah ayat 66, Allah memerintahkan Nabi kita untuk mengatakan kepada kaum munafik yang sangat sering mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW, mengolok-olok Al-Quran, bahkan mengolok-olok Allah, ya. Itu Nabi disuruh ucapkan pada mereka, orang-orang munafik yang suka terlibat dalam istihza'uddin tadi, mengolok-olok agama itu, katakan pada mereka, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah tadinya beriman. Gitu. Jadi kira-kira di zaman kita sekarang orang yang terlibat dalam dua permasalahan ini ada tidak, Bu? Nah, ya itulah contoh orang yang pagi masih beriman, sore kafir. Gitu. Makanya kita harus melindungi diri dan keluarga kita dari keterlibatan dalam jenis nawaqidul iman ini, dosa pembatal keimanan. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, terakhir ya, Ibu terakhir ya, silakan, Bu. Pertama kali belajar di mana ya, begini Bu. Jadi saya koreksi dulu Bu ya. Yang turun dari langit itu Isa alaihissalam. Kalau Dajjal nggak turun. Gitu. Dajjal itu nggak pernah tinggi dia. Ya, dia posisinya selalu rendah. Ya. Dajjal itu kalau dalam istilah hadis-hadis itu disebutnya khuruj, keluarnya Dajjal. Jadi Dajjal itu nanti akan keluar dari tempat yang bahkan Nabi pun tidak tahu, ya. Karena Nabi itu waktu menjelaskan tentang Dajjal dalam satu forum, Nabi sudah selesai sholat Isya berjamaah dengan para sahabat lainnya di Masjid Nabawi, langsung naik mimbar menjelaskan tentang Tamim ad-Dari yang ketemu dengan Dajjal. Terus Nabi di ujung pembicaraan mengatakan Dajjal akan keluar dari sana. Nabi mengarahkan telunjuknya ke selatan, ke arah Yaman. Tiba-tiba Nabi bantah, oh tidak, dari sana, ke arah utara, yang mengisyaratkan daerah Syam. Terus Nabi batalkan lagi, oh tidak, dari sana. 3 kali Nabi mengarahkan tangannya ke arah timur, gitu. Nggak tahu timurnya Indonesia bukan, gitu ya. Jadi nggak tahu timurnya di mana, apa Indonesia apa bukan, gitu ya. Mungkin kalau mau amannya Konoha lah, dari Konoha, gitu. Jadi nggak ada kejelasan Bu, Dajjal itu nanti pertama kali keluar dari mana. Tapi yang pasti Nabi mengisyaratkan bahwa Dajjal akan hadir dan beredar menyebarluaskan fitnahnya selama arba'ina yauman, arba'ina lailah, 40 hari 40 malam, ya. Yang mana satu hari pertamanya itu seperti setahun, satu hari keduanya seperti sebulan, satu hari ketiganya seperti satu Jumat atau satu pekan. Sedangkan hari-hari sisanya, 37 hari sisanya seperti hari-hari kalian, gitu. Jadi kalau di total Dajjal itu kira-kira akan ada sebelum matinya dibunuh oleh Isa alaihissalam di muka bumi ini menebar fitnahnya selama 1 tahun 2 bulan 2 pekan, ya, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita cukupkan kaji kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan Allah berkahi majelis yang kita sama-sama ikuti ini,
Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bunyi dia. Aja belum bisa, teknis di balik nggak bisa. Biasanya bisa aja. Tapi enggak ini juga, enggak jernih juga. Agak pakai membaca dulu. Jazakallah khair.